Seperti yang kita ketahui bahwa planet bumi yang kita tempati ini terdiri dari benua dan juga samudra dengan energi utama yaitu matahari. Di mana matahari ini akan memancarkan sinarnya hingga menyentuh permukaan benua ataupun samudra. Akibat dari pancaran sinar matahari tersebut, maka permukaan benua dan samudra akan mengalami pemanasan, sehingga air yang terdapat di permukaan terbuka seperti air tanah, air sungai, air waduk, air danau, serta air yang terdapat di samudra seperti air laut akan mengalami penguapan. Dengan penguapan tersebut, maka berat jenis air akan berkurang sehingga menyebabkan hasil penguapan naik ke atas langit. Hal ini diakibatkan karena setiap 100 meter ketinggian tempat, suhu akan berkurang sebesar 0,63 derajat Celcius. Nah, titik-titik air yang naik tersebut lama-kelamaan akan berubah menjadi kristal-kristal es. Karena adanya pergerakan angin, maka kristal-kristal es yang telah terbentuk hasil dari penguapan tersebut akan bergabung menjadi satu dan terjadilah proses kondensasi yang membentuk awan. Mengenai tentang awan bukan hanya sekedar teori, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dengan jelas dalam Quran Surat An-Nur ayat 43. Berdasarkan artian Quran surat tersebut, telah jelas bukan bahwa awan itu terbentuk dari kumpulan butiran-butiran es yang menjadi satu, yang menjadikannya bertindih-tindih sehingga dapat terlihat oleh seluruh makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Selain itu, awan juga menjadi tempat keluarnya hujan melalui celah-celahnya akibat adanya pemanasan yang ditimpakan kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkan dari siapa yang dikehendakinya. Dalam arti lain, bahwa hujan tidak akan turun di semua tempat yang ada di muka bumi ini, melainkan hanya di beberapa tempat yang memang Allah kehendaki untuk terjadinya turun hujan. Cirrus merupakan awan yang terbentuk seperti bola ayam putih, tipis, dengan susunan serat-serat halus dan nampak juga seperti benang sutra putih. Apabila awan ini memencil dan tersusun tidak beraturan di langit yang tinggi, maka awan ini akan terbentuk dalam langit cerah. Yang keluarga yang kedua yaitu cirrostratus. Cirrostratus merupakan lapisan awan putih tipis menyerupai cadar putih yang merata. Awan ini meliputi seluruh langit dan memberikan warna putih susu. Biasanya menghasilkan sebuah halau sekitar matahari ataupun bulan. Cirrocumulus merupakan awan tipis putih yang terpisah-pisah seperti biji-bijian, sisik ikan, bulu domba saat masa globuler yang tipis berwarna putih bersih. Stratus merupakan gumpalan awan yang berbentuk seperti bulu domba dan tebal. Tetapi lembaran awannya ini sebentuk atau seragam dengan berwarna kelabu atau kelabu kebiru-biruan. Awan ini sering memperlihatkan struktur berserat-serat dan hampir menyerupai cirrostratus. Sinar matahari atau cahaya bulan yang melalui altostratus akan menjadi redup. Keluarga B yang kedua yaitu altocumulus. Altocumulus merupakan awan cadar yang rapat berwarna kelabu. Bentuk awannya ketika masa globuler seperti bulu domba yang tebal, mendatar, tersusun dalam bentuk garis-garis, gelombang-gelombang. Awan nimbus 100 dengan ciri-ciri yang pertama, awan ini padat, tebal, dan luas. Awan ini sering menyerupai lapisan bergerigi dari awan. Stratus atau ST mempunyai ciri-ciri awan ini menyerupai kabut tetapi tidak menempel pada permukaan tanah. Yang kedua, awan ini tipis, tersebar secara luas dan menutupi langit. Stratocumulus atau SC. Yang pertama,
1. Awan ini bertumpuk, bergulung, dan bergumpal. Yang kedua, massa globuler yang lebih besar atau gulungan dari awan yang berwarna kelabu halus dengan tepian yang lebih terang. Awan cumulus atau awan vertikal dari keluarga D dengan ciri-ciri. Yang pertama, awan ini tebal, padat, dengan perkembangan ini vertikal. Cumulonimbus atau CB dengan ciri-ciri, awan ini memiliki massa berat dengan perkembangan yang menegak lurus menjulang ke atas dengan puncaknya menyerupai gunung ataupun menara. Yang kedua, awan ini seringkali mendatangkan curah hujan yang lebat seperti halilintar ataupun angin ribut yang datang secara tiba-tiba. Mari kita jadikan matahari, bumi, dan cuaca tetap indah dengan menjaga bumi kita. Meski panas terik berbulan-bulan lalu diguyur hujan sehari, belum tentu sudah memasuki musim penghujan. Tiada hal lain yang memberikan banyak motivasi dengan tantangan yang begitu besar daripada ahli cuaca. Dia diabaikan ketika benar dan dieksekusi ketika salah. Bersahabatlah dengan cuaca untuk siaga bencana. Selamat Hari Meteorologi. Selamat Hari Meteorologi Dunia. Selamat Hari Meteorologi. Selamat Hari Meteorologi Sedunia. Langit tanpa awan bagaikan padang rumput tanpa bunga dan laut tanpa layar. Selamat Hari Meteorologi Dunia yang ke-70 pada tanggal 23 Maret tahun 2020.